Shalom, salam sejahtera untuk Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam Patunggilan. Kembali pada hari Minggu ini, kita masih akan beribadah bersama-sama secara online. Meskipun kita ketahui bersama bahwa kebijakan pemerintah terkait pandemi COVID-19 mulai dikurangi, namun bersama kita tetap masih harus mengantisipasi merebaknya kembali virus ini di masyarakat. Untuk itu, mari kita bersama-sama hari Minggu ini kita tetap memuji dan mengucap syukur serta tetap beribadah secara online. Khususnya bagi Bapak Ibu Saudara yang belum dapat hadir beribadah di gedung gereja, dikarenakan masih adanya kebijakan protokol kesehatan berkaitan dengan kebijakan new normal yang diterapkan pemerintah. Bapak Ibu yang terkasih, bersama-sama kita tetap berdoa, semoga situasi dan kondisi akibat pandemi COVID-19 ini dapat segera berangsur-angsur kembali pulih. Untuk itu, mari kita mulai ibadah yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Suwiknyo THD. Kami undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri dan kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 46 bait yang pertama. Besarkan nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, kita akan mengawali ibadah kita. Mari kita mengambil saat teduh. Sumber pertolongan kita dari Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya serta kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, sungguh kami bersyukur dalam situasi kehidupan kami sehari-hari yang mungkin serba sederhana. Tuhan hadir, Tuhan memberi kami kekuatan, kesehatan, sukacita, damai, dan bahkan juga Bapa berkenan menganugerahkan kekuatan baru, sukacita baru, kekuatan kesehatan yang serba baru di antara kami. Sungguh kami bersyukur ya Bapa. Anugerah-Mu nyata dalam hidup kami. Dan karenanya kami menghaturkan segala syukur, terima kasih kami kepada Tuhan. Dengan bersama-sama kami membangun persekutuan ibadat hari ini. Berkenanlah atas kami dan sejumlah hal yang masih terbatas di dalam hidup kami sebagai ungkapan syukur kami mewarnai ibadah kami pada pagi ini, kiranya Bapa menyempurnakannya. Dalam Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 46, bait yang kedua, diberinya hidup baru. Haleluya. Diberinya hidup baru.
besertamu di nyara yang gelap. Hai kamu yang selalu padanya berpegang, tak usah ragu-ragu, tuntunannya tenteram. Marilah kita menyiapkan hati kita berdoa untuk menerima pemberitaan firman Tuhan. Sang Roh Kudus, hadirlah secara khusus atas kami, perbaharuilah keyakinan kami, tekad kami, kesanggupan kami untuk menyongsong hari baru, hari yang indah, yang penuh pengharapan dan janji sukacita kasih yang dari Tuhan bagi kami. Ya Yesus, Sang Firman hidup, berfirmanlah kepada kami, tegaskanlah kiranya panggilan-Mu atas kami, dan teguhkanlah kiranya perjalanan kami dari hari ke hari, sebagaimana Tuhan menuntun, memberkahi perjalanan kami selama ini. Mampukanlah kami untuk sungguh mendengar suara-Mu, panggilan-Mu. Biarlah kami memerankan diri dengan sebaik-baiknya sebagai para pendengar yang baik dan pelaku firman-Mu yang setia dalam hidup kami. Berfirmanlah kepada kami dan mampukanlah kami untuk sungguh mendengar-Mu dengan penuh kesetiaan. Dalam Yesus Kristus, Sang Firman hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kitab suci yang akan kita baca pada hari ini adalah Matius 13 ayat 31 sampai dengan 33, 44 sampai dengan 52. Demikian. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Ayat 44 sampai 52. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai,
Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengartikan semuanya ini? Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga ini, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikian pembacaan kitab suci. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidupnya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya baca ulang ayat 46. Ditemukannya mutiara yang sangat berharga. Saudara-saudara, saya membayangkan kita sudah tahu mutiara hiasan. Bisa untuk kalung, bisa untuk ini, dan lain-lain. Kalau kita ditanyakan satuannya apa mutiara, saya rasa kita tahu, bukan sebongkah mutiara, tidak. Bukan segebok mutiara, tidak. Sekotak mutiara saya kira juga tidak lazim. Yang cocok adalah sebutir mutiara. Saya juga mengandaikan bahwa kita semua sudah tahu persis mutiara yang adalah hiasan itu, yang sangat cemerlang itu berasal dari kerang mutiara. Saudara-saudara, memang sederhana, mungkin kecil saja, memang berkilauan, tapi kecil saja mutiara itu. Walaupun kita juga pasti sudah pernah mendengar harganya mahal. Dari bacaan kita hari ini, ada sejumlah cerita dari bacaan kita tadi itu, tapi baiklah kita akan memulainya dari ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ayat 46. Dan sejak ditemukannya mutiara yang sangat berharga, maka selebihnya tidak terlalu istimewa. Mengapa mutiara itu menjadi begitu penting, menjadi begitu berharga? Nah, saudara-saudara, dalam bacaan kita hari ini, kerajaan surga itu diberi perumpamaan, gambaran untuk menjelaskan kepada pendengar, kepada pembaca. Nah, di antara penjelasan-penjelasan itu tentang kerajaan surga itu
baiklah kita mulai dengan apa yang disebut margariten. Itu adalah sebuah kata dalam, ya sebutlah, kosakata perbendaharaan bahasa kitab suci, bahasa Yunani, bahwa di dalamnya terdapat pemahaman, pengertian bahwa sumber utama bahwa muasal dari margariten itu adalah sesuatu yang sebenarnya semula sangat kecil, sangat sederhana, dan dihadirkan di dalam rumah dari sebenarnya cangkang kalau kita menyebutnya. Di dalam rumah atau di dalam cangkang ini lalu dimasukkan ke dalam. Atau proses begitu rupa ada benda asing masuk ke dalam cangkang itu. Lalu berproses begitu rupa dalam waktu cukup lama untuk akhirnya di dalam cangkang dan di dalam daging itu yang semula kecil itu lalu bertumbuh bagian yang semula adalah, ya sebutlah, benda asing masuk ke dalam tubuh binatang itu, begitu rupa walaupun benda asing itu kalau di tempat budidaya, benda asing itu rupanya memang sengaja ditempatkan, ditaruh begitu rupa. Benda asing dimasukkan ke dalam tubuh kerang itu. Begitu rupa. Dan diberi kesempatan begitu lama supaya pada gilirannya benda itu nanti menjadi inti dari mutiara. Tapi benda itu benda dari luar, benda asing dimasukkan ke dalam tubuh dan diharapkan supaya dia makin hari makin memproses secara alamiah sampai dengan muncul mutiara yang sangat indah. Margariten itu. Jadi dalam pemahaman Injil Matius 13 hari ini, saudara-saudara, mutiara yang sangat indah itu sebenarnya adalah produk dari upaya binatang itu untuk menutup benda asing yang masuk ke dalam tubuhnya begitu rupa dengan mekanisme di dalam tubuhnya yang memang berlendir itu begitu rupa sebenarnya sakit karena itu benda asing masuk ke dalamnya. Tapi salah satu cara untuk
mengatasi sakitnya, deritanya, ialah membungkusnya begitu rupa, begitu banyak waktu, sampai dengan pada gilirannya menjadi benar-benar sebutir mutiara. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mutiara itu menjadi sebegitu rupa, tidak bisa melebihi besar dari cangkangnya. Tapi walaupun demikian, dia walaupun hanya sebutir, dia sangat berharga, dia sangat berguna, dia luar biasa. Prosesnya menyakitkan bagi binatang itu, tetapi proses yang lebih lanjut, sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya, diproses begitu rupa, diproses begitu jauh, diproses begitu indah, sampai dengan bagian dari hidupnya itu, dari tubuhnya itu, benar-benar menjadi yang disebut mutiara. Nah, saudara-saudara, ini pelajaran yang khusus, pelajaran yang menarik bagi kita, bahwa bagian dari tubuh itu bisa saja kedatangan, bisa saja terinfeksi, bisa saja menderita. Tapi dengan belajar dari situasi khusus itu tadi, orang bisa membungkusnya dalam proses yang lama, sampai dengan benar-benar bisa terbentuk sebutir mutiara yang indah. Nah, saudara-saudara, kehidupan kita dari waktu ke waktu mengalami bermacam-macam, berbagai-bagai hal. Tapi satu di antaranya yang boleh kita belajar secara agak khusus dalam dan dari bacaan kita hari ini ialah sebutlah umpamanya disiplin kehidupan Kristen kita tentang pembinaan. Saudara, ada proses, dalam proses pembinaan kita itu, dari situasi yang kita sebut asli, asalnya begitu, dasarnya begitu. Tapi apakah kemudian ada kesempatan, ada kemungkinan untuk berubah, untuk berkembang, untuk menjadi sesuatu yang kita sebut sebagai mutiaramu itu, mutiara hidupmu itu? Tentu saja, saudara-saudara, dalam proses untuk menjadikan sesuatu yang semula merisaukan, semula sesuatu itu adalah bagian yang asing dalam hidup saya. Tapi dengan berjalannya waktu, kita berproses bersamanya sampai pada akhirnya terbentuklah sebutir mutiara yang indah itu. Apakah tidak bisa lebih dari sebutir? Prakteknya tidak bisa. Hanya satu mutiara itu berasal dari satu kerang.
Dan saudara-saudara, dengan proses yang begitu rupa, dengan proses yang antara menyakitkan dan membentuk sesuatu yang baru, yang sangat berharga, itu toh berlangsung terus. Dan akhirnya terbentuk sesuatu yang indah, sesuatu yang luar biasa. Mungkin hanya sebutir, tetapi sebutir mutiara dari dalam tubuh kerang itu sangat berarti. Kalau soal harga relatif, tapi sungguh bisa sampai ratusan ribu, juta. Nah, saudara-saudara, itulah kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau saja kehidupan kita mengalami sesuatu yang sedang diproses oleh Tuhan, sesuatu yang asing datang ke dalam hidup kita, dalam penghayatan iman kita, itu dimaksudkan supaya pada gilirannya akan terbentuk menjadi sebutir mutiara. Tidak segerombol, bukan, melainkan hanya sebutir mutiara. Tapi itu pun sesuatu yang sangat berharga. Nah, saudara-saudara, itu yang diajarkan, disampaikan oleh Sang Kristus kepada para murid. Di tengah-tengah banyak orang, kerumunan, supaya di dalam hidup kita, di dalam hidup para pendengar Sang Kristus, terlahir mutiara yang terindah dari hidupmu. Memang hanya satu mutiara itu, tetapi ini luar biasa. Nah, saudara, dibayangkan, diharapkan, ditemukannya mutiara yang sangat berharga di dalam hidup kita. Pastilah hanya sebutir, tetapi itu butir mutiara. Dan biarlah yang terindah dari hidup kita, itu yang akhirnya boleh dipersembahkan kepada Tuhan, boleh menjadi tanda khusus bahwa disitulah diriku yang berproses begitu rupa, dengan ganjalan begitu rupa, dengan hal baru begitu rupa, yang berproses sedemikian sampai akhirnya menjadi sebuah mutiara di dalam hidupku, di dalam prosesku. Dan biarlah itu juga yang menjadi tanda syukur kita, kesediaan kita, kerelaan kita untuk dipercayakan kepada kita yang semula dirasakan bagian itu sakit. Tapi pada gilirannya dengan proses yang terus kita jalani, maka hidup kita pada akhirnya bisa membuahkan, melahirkan, menghadirkan sebuah mutiara yang indah itu bagi Tuhan. Saudara-saudara, mungkin kecil tetapi berarti. Mungkin kecil tetapi gemilang. Itulah mutiara. Dan biarlah kiranya perjalanan kehidupan kita boleh semakin dipersembahkan kepada Tuhan yang terindah, yang mungkin pada awalnya agak sakit, agak ganjel, agak terbebani, tapi itulah
ditempatkan di dalam hidup kita, supaya pada saatnya dengan mekanisme, dengan proses di dalam kita, pada akhirnya bisa menjadi sebutir mutiara darimu, dari hidup kita. Pada akhirnya diucapkan selamat kepada kita, saudara-saudara, melahirkan, menghadirkan mutiara yang indah dari dalam hidup kita bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara, kita bersaat teduh sejenak. Amin. Marilah kita mengungkapkan pengakuan iman kita, saudara-saudara. Kita bersama berdiri, kita ungkapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk, saudara-saudara. Mari kita membawakan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur sampai dengan hari ini kami diberikan kekuatan, kesehatan, sukacita dalam menempuh perjalanan kami. Teristimewa selama kami menjalani kehidupan kami secara khusus di keluarga, membangun persekutuan ibadat di tengah keluarga bersama dengan keluarga. Tuhan memberkahi kami dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Terima kasih ya Tuhan, pengalaman kami, kebersamaan kami di keluarga, memberi kami kesempatan khusus, waktu khusus untuk berenung bersama dengan anggota keluarga kami, memberi waktu kepada kami secara khusus untuk refleksi bahwa Tuhan berkenan menghadirkan keindahan yang serba baru dalam kehidupan keluarga kami. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa sampai dengan hari ini
Tuhan memberi kami kekuatan, ketabahan untuk berproses, untuk mewujudkan hal-hal indah dalam kehidupan kami, walaupun situasi kami adalah situasi yang sangat khusus. Ada cukup banyak waktu kami sediakan di rumah bersama dengan keluarga. Ya Tuhan, ada sejumlah hal yang kadang-kadang membuat kami risau, seolah-olah kami kehilangan kegembiraan kami bersama dengan saudara-saudara kami, bersama dengan teman-teman. Namun demikian, Tuhan memproses sesuatu di dalam hidup kami agar kehidupan kami berkarunia di hadapan Tuhan, ialah pada saatnya boleh mempersembahkan mutiara kehidupan yang terindah sebagaimana Tuhan kehendaki, sebagaimana kekuatan Tuhan anugerahkan kepada kami. Ya Tuhan, perkenankan kiranya kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam prosesnya dititipkan, ditempatkan hal baru, situasi yang asing, ialah sakit, terinfeksi, dibubuhkan ke dalam kami, dan proses itu tiba-tiba kami sadari bahwa kami diharapkan untuk sedemikian rupa berproses agar dalam hidup kami dan dari hidup kami pada saatnya akan muncul mutiara kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami sebagai pribadi, sebagai keluarga besar, bahwa kami belajar sesuatu, bahwa kami berproses secara khusus, dan proses itu bersungguh-sungguh. Oh Tuhan, kami bersyukur Tuhan memampukan kami dan mempercayakan kepada kami sebutir sesuatu yang terasa aneh, asing, dan menyakitkan bagi kami. Tuhan, kami bersyukur bahwa dalam proses pembentukan menjadi mutiara-mutiara yang indah sebagai bagian dari hidup kami, dipercayakan kepada kami. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, walaupun dalam proses itu tubuh kami benar-benar berprihatin dan berjuang begitu rupa untuk berdamai dengan situasi yang baru. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin masih harus berproses lebih panjang
menuju kekuatan kesehatan yang baru. Kiranya Bapa memberkati, dan sebagian dari saudara kami masih harus memulihkan kekuatannya secara khusus, dengan perjuangan khusus. Tuhan berkatilah kami semua. Terima kasih Bapa atas kebersamaan, roh kekeluargaan yang boleh kami jalani, kami hayati dari waktu ke waktu, hingga memungkinkan kami saling tertopang dalam perjuangan membentuk mutiara kehidupan yang indah, sebagaimana Tuhan perkenankan atas kami. Terima kasih Bapa, kuatkanlah kami, teguhkanlah kami, dan limpahkanlah kiranya kami roh syukur sukacita, agar kami tetap kuat menempuh perjalanan kami bersama dengan Tuhan yang mempercayakan kepada kami sejumlah hal pembaharuan, dan pada saatnya memunculkan hal terindah, hal yang baru, mutiara yang indah dari derita kami, dari sakit kami, dari proses kami. Terima kasih ya Tuhan, berkahilah pemerintah di mana telah selama ini mengupayakan agar kebersamaan kami di masyarakat semakin menjadi baik, yang juga telah memfasilitasi begitu banyak hal. Kiranya Bapa memberkahi pemerintah bangsa kami di level manapun, di lingkungan kami, di kecamatan kami, di kota kami, di negeri kami. Berkatilah ya Tuhan, dan kami bersyukur Tuhan menganugerahi kami semua bersama dengan orang-orang yang dipilih khusus di pemerintahan, di legislatif, eksekutif, di yudikatif, lembaga-lembaga alternatif. Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih ya Tuhan, perjalanan kami ke depan, biarlah itu menjadi tanda syukur kami semua sebagai warga masyarakat, warga bangsa yang sungguh bersyukur atas kepercayaan Tuhan bagi kami yang telah mempercayakan sejumlah pengalaman indah, proses yang indah bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan. Dengar apalah kiranya syukur kami, yang semua ini kami haturkan kepadamu dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang mengajar kami sekalian berdoa Bapa kami, sebagaimana kami lantunkan dalam syair kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan,
lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan seperti yang telah kita siapkan dari rumah kita masing-masing. Sebelum kita mempersembahkan, saya akan memberikan satu ayat landasan yang diambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Yang demikian difirmankan Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita memberikan persembahan dengan memuji dari Kidung Jemaat nomor 293. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Langit, bumi, maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat. Kuasa, hormat, berilah kepadanya. Selamanya, Yesus Gembala kita, siang malam kita didukungnya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Saudara-saudara, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kalau pada saat ini, pada pagi yang indah ini, Tuhan Engkau telah memimpin kami untuk datang ke hadirat-Mu. Kami ingin Tuhan memberikan persembahan. Kami percaya Engkau akan memimpin hamba-Mu yang akan mengelola persembahan ini. Engkau berikan hikmat sehingga persembahan ini hanya untuk demi memuliakan dan meluhurkan nama-Mu saja. Demikian seru doa kami Tuhan, dan doa ini kami landaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama berdiri. Kita sampai di bagian penghujung dari ibadah kita. Mari kita semua anggota keluarga memasuki ruang ibadah keseharian kita. Menjalani kehidupan kita dengan tenang, dengan penuh syukur,
dan tetap menjaga kebersihan rohani, kebersihan jasmani dalam kebersamaan kita. Mari kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 438 mengantar perjalanan kita memasuki ruang ibadah keseharian kita. Apapun juga menimpamu. Kidung Jemaat 438. Saudara, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus dilimpahkan atas saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kidung Jemaat 474, kepadamu puji-pujian. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Demikian saudara ibadah kita hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Salam Patunggilan. Silakan duduk.